Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede didampingi Kasat Reskrim AKP Dian Purnomo, beserta Kanit PPA Ibtu Bayu Sunarti dan Kasih Humas Polres Sukabumi, melakukan press release TPPO di Mapolres Sukabumi Selasa 13 Juni 2023. 3 pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang dalam kurung TPPO berinisial R37 tahun, S36 tahun, dan J49 tahun berhasil ditangkap PPA Satreskrim Polres Sukabumi. Hal tersebut diungkap pada saat rilis kasus di Mapolres Sukabumi Jalan Jajawai, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Ketiga pelaku itu diamankan setelah ada pekerja migran Indonesia dalam kurung PMI berinisial K48 tahun melaporkan dirinya mendapatkan perlakuan tidak layak di tempat dirinya bekerja. Di Timur Tengah sana ternyata korban tidak mendapatkan penghidupan yang layak alias hanya ditempatkan di satu wilayah di bagian dapur di tempatnya bekerja dan tidak mendapatkan perlakuan yang layak secara manusiawi. Peristiwa itu bermula korban berinisial K48 tahun asal Kecamatan Jampang Tengah Kabupaten Sukabumi dipekerjakan ke negara Riyadh, Arab Saudi. Selama 1 tahun bekerja, korban tidak mendapat perlakuan layak. Bahkan korban mengakui harus tinggal dan tidur di dapur tanpa disertai alas apapun oleh sebabnya. Korban melaporkan hal tersebut ke pihak keluarga yang berada di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, korban melalui keluarga di Sukabumi melaporkan dugaan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan para pelaku. Korban sebagai asisten rumah tangga yang mendapat perlakuan tidak layak di Arab Saudi sudah dikembalikan ke Indonesia dan kini pelaku TPPO sudah mendekam di jeruji besi Polres Sukabumi. Untuk barang bukti yang disita sebagai kelengkapan alat bukti yaitu 3 handphone dari milik pelaku serta dokumen, baik itu dari mulai buku tabungan, paspor, dan segala macam. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 atau pasal 4 Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO dan pidana paling lama 15 tahun. Pemberangkatan medical check-up-nya termasuk paspor dan buku tabungan ya. Mungkin kita tunjukkan dulu aja ya dokumennya ya. Mundur. Juni 2023, Satreskrim Polres Sukabumi melaksanakan press release untuk pengungkapan perkara tindak pidana perdagangan orang. Ya. Kita sama-sama tahu bahwa tindak pidana perdagangan orang ini saat ini menjadi program prioritas dari Polri untuk dilakukan pemberantasannya. Ada beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Polres Sukabumi terkait dengan menanggulangi daripada TPPO ini. Yang pertama secara preemptif, di mana dari Satuan Bimas telah melaksanakan sosialisasi, baik itu melalui sosialisasi ke tempat-tempat keramaian maupun melalui media sosial, dengan dibantu oleh Seksi Humas oleh Polres Sukabumi. Yang kedua, dilakukan upaya-upaya preventif dengan memberikan edukasi ke lokasi sekolah, tempat-tempat keramaian, atau ke pemukiman, baik itu dilakukan oleh jajaran. 3 orang pelaku ini berdasarkan perannya masing-masing, yaitu Saudara R, laki-laki, usia 37 tahun, perannya adalah selaku perekrut. Yang kedua, Saudara S, perempuan, usia 36 tahun, yang mana Saudara S ini adalah mantan PMI, bekerja migran Indonesia di Timur Tengah dan kembali. Jadi S inilah yang mempunyai hubungan dengan pemesan di luar sana dan diberikan modal. Kemudian Saudara J, laki-laki usia 49 tahun, yaitu selaku perannya membuatkan paspor dan mengantarkan medical check-up. Identitas korban, dalam hal ini korban sudah kembali ke Indonesia, yaitu kalau memang itu yang dalam kuasa hukumnya aja. Kuasa hukum aja. Kalau korban itu bisa jadi dia mempunyai keinginan untuk bekerja di luar negeri, menghubungilah para terdakwa ini, tersangka ya. Dari situ
karena usianya ini udah lewat, tidak bisa berangkat dengan normal, akhirnya sama tersangka ini dipulangkan lagi, nggak bisa diproses. Cuma belakangan ada iming-iming lagi dari para tersangka ini bahwa klien kami ini bisa diberangkatkan. Setelah di sana bekerja sebagai apa, Kang? Sebagai asisten rumah tangga. Kang, tadi kan kata Kapolres ada perlakuan yang tidak manusiawi. Iya. Apa, Kang, sebenarnya perlakuan yang tidak manusiawi? Klien kami ini ditempatkan di dapur tanpa alas tidur sama sekali, tidur di lantai selama itu 1 tahun. Ada 1 tahun. perlakuan kasar, kan, pemukulan atau seperti Ada beberapa lubang juga di tangannya. Terus makan juga ini sehari dikasih 1 kali. Teramat jarang dikasih 2 kali. Untuk gaji sendiri apakah diberikan secara full selama 1 tahun itu seperti apa? Tidak. Awalnya diiming-iming 1.200 ya, 1.200 real. Cuma yang dibayarkan itu cuma 1.000. Ya. Untuk proses pemulangannya itu sendiri, bagaimana Pak, bisa digambarkan? Proses pemulangan kita koordinasi dengan Polres Sukabumi. Alhamdulillah juga dibantu sama Polres Sukabumi. Jadi ya, karena memang mungkin ada juga ini manipulasi data ya, karena usianya dipalsukan gitu. Jadi usia anak-anak dituakan gitu. Itu ada salah satu praktek seperti itu sehingga bisa lolos untuk berangkat menjadi pekerja migran. Dari informasi yang Ibu terima atau dari pemeriksaan sendiri si korban anak ini apakah masih trauma atau seperti apa? Nah, kemarin kita sudah melakukan visit dari gugus tugas ke hasilnya sudah ada ya hasilnya itu, nanti kita pelajari lagi ya. Karena memang kasus ini waktu kita datang ke rumahnya atau ke korban pada bulan kita itu ke sana yang memang ada trauma karena memang anak yang diberangkatkan sebelum usianya PT yang tidak bertanggung jawab ini ke siapa gitu harus meminta ganti rugi. Kebanyakan kan sponsor atau PT minta ganti rugi ke pihak korban atau keluarga. Bu, minta pendapatnya, Bu. Masih ada oknum dari operator Disduk Capil yang melakukan pelancaran TPPO, mungkin ada tindakan selanjutnya seperti apa? Nah mungkin gini aja ya, sekarang kan sudah online ya. Nah ketika ada permintaan dari wilayah desa misalnya kecamatan itu harus ada koordinasi yang sangat instan ya dengan pihak Disduk Capil, dan kita lihat dulu gitu apakah itu sudah ada data di Disduk Capil sehingga data itu tidak bisa dipalsukan. Kameramen Asep Topik dan reporter Palapa TV Rian Sabta Nurdiansyah SE melaporkan.